PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSNPIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut, Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan, yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupa Jaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, Paljaya,
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP,
Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025.
Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan hingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI dan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupa Jaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan Kanan. Perlawanan bukan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP setelah ditelaah perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya,
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan pendataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
sebab pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan.
Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya
di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut,
PKKP-RL dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan pendataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya
di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
PKKP-RL dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya
seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan pendataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan,
Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP,
Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupa Jaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
sebab pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, Paljaya,
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan pendataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya
di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
PKKP-RL dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya,
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektare. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektare. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan pendataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP setelah ditelaah perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan
Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Yuparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP,
Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
sebab pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupa Jaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP setelah ditelaah perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Palcaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Palcaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Palcaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Pemerataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Peraturan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut, Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupa Jaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah
penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan.
Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Palcaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Palcaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan.
Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, Paljaya,
yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut, Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan, yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipah, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupa Jaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja Sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TTRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Diolipa Huparah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023.
maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKP-RL) dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sabah dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKP-RL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah
penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Diolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, mengatakan
sebab pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Diolipah bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Diolipah menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Diolipah mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Diolipah menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI. Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Diolipah Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI,
Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarupacaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Humarah mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Perataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan, apalagi pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Pemilik pagar laut muncul, kuasa hukumnya ancam KKP, cabut atau dilaporkan ke DPR RI.
Heboh pasca kasus pagar laut di Tangerang dekat PSN PIK 2 masih misteri. Pemilik pagar laut di Bekasi akhir klarifikasi. Adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN. Selaku pemilik pagar laut Bekasi protes keras usai asetnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga penyegelan KKP itu dianggap sebagai keputusan gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal karena adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Maka pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. Maka PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara Kamis, 16 Januari 2025. Ia menjelaskan, PT TRPN tidak asal pasang pagar laut. Sebab pada 2022 telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan PT TRPN belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan yakni berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Karena berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset DKP Jawa Barat. Maka menurut Deolipa, atas dasar itu, TRPN berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Hasil dari koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya dan pembangunan sarana dan prasarana seluas 7,4 hektar yang termasuk pelabuhan sekitar 3,5 hektar. Maka PT TRPN mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023. Namun baru 6 bulan berjalan, KKP mengeluarkan surat perintah penghentian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlawanan ditempuhkan PT TRPN karena mereka mengklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerja sama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 2023. Karena itu pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa pihaknya akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kan ia mengatakan masalah ini bisa jadi akan dibawa ke wilayah DPR. Ia menjelaskan PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada tahun 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya KKP pun memberikan sejumlah catatan, salah satunya PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat sebab lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4
hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Palcaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada tahun 2023 yang membentang sepanjang 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan perjalanan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu 15 Januari 2025. Atas dasar itu,